Ini luar biasa ya. 80 tahun loh. 80 tahun punya open mind tentang kehidupan anak muda sekarang. Dan Oma memberikan kepercayaan penuh untuk anak muda memutuskan sesuatu. Buku Cerita. Selamat datang di buku cerita bersama Awang Ajiwasita. Terlalu banyak cerita yang ada dalam dunia ini. Jadi apapun itu, ceritakan saja. Karena setiap cerita pasti punya makna. Tadi belibet kan. Setiap cerita pasti punya makna. Nah, itu dia. Setiap cerita pasti punya arti yang bisa kita selami. Jadi cerita apapun silakan dikirim ke sini. Bukan hanya cerita cinta, bukan hanya cerita tentang hubungan suami dan istri, pacar atau perselingkuhan atau mantan atau apapun itu. Nggak cuman melulu hubungan percintaan ya, tapi tentang cerita apapun silahkan. Now, kita masuk ke kiriman cerita yang akan kita baca di buku cerita kali ini. Cerita dari Lois. So, terima kasih ya Lois. Aku mau cerita aja soal seseorang yang sangat berarti di hidupku. Yang benar-benar berarti. Yap, dia adalah Oma. Nenek yang aku panggil dengan sebutan Oma Umi. Kadang aku panggil Mami. Oma Umi adalah orang yang mengurus aku sejak aku masih kecil karena orang tuaku sibuk bekerja. Sampai aku kerja sekarang pun, Oma Umi selalu jadi orang yang kasih aku semangat. Ini biasanya saya kalau baca cerita-cerita kayak gini tuh mudah terharu loh. Jadi ingat sama Oma juga. Oke. So, Oma tahu banget seleraku dalam segala hal. Segala hal. Kerjaan yang aku inginkan, hobi, bahkan pasangan hidup. Semuanya Oma paham. Dan aku adalah cucu yang benar-benar diperhatiin Oma. Karena selain cucu pertama, aku adalah satu-satunya cucu yang Oma urusin sejak kecil. Jadi memang Oma bukan tipe nenek yang memanjakan cucunya, yang selalu beliin inilah, beliin itu, nurutin ini, nurutin itu. Tapi justru Oma mengajarkan buat aku usaha sebelum dapat uang atau barang. Misal pas aku pengen banget nih dibeliin sepatu roda. Nah, aku harus belajar nabung dan selalu menyapa orang lain saat berpapasan. Kadang aku diajari untuk antri dan tidak nyerobot. Wow, this is nice. Ya, jadi ada kayak something to achieve dulu gitu. Jadi ada kayak fase-fasenya dulu. Tidak langsung dikasih tapi ada proses yang harus dilewatin dulu gitu ya. Wih, keren nih. So, Oma tahu banget cerita setiap mantan-mantanku. Paling nggak ada 2 mantan yang aku kenalkan ke Oma. Kalau Oma nggak setuju, Oma tidak akan langsung kasih sikap dingin. Tetap hangat, tetap diterima baik-baik. Karena Oma yakin orang itu harus kita hargai, meskipun tidak sesuai dengan prinsip kita. Hanya saja, kita tidak perlu sejalan dengan cara dia. Oh, Oma ini mantep banget ini. Orang itu harus kita hargai, meski tidak sesuai dengan prinsip kita. Hanya saja kita tidak perlu sejalan dengan cara dia. Wow. Oke. Aku sayang banget sama Oma. Kita lanjut ya. Aku sayang banget sama Oma. Umur 80 tahun, tapi masih punya open mind tentang kehidupan anak muda sekarang. Lebih ke prinsip di mana anak muda sekarang yang mengatur hidup gitu. Jadi orang seangkatan Oma hanya kasih dasar-dasarnya aja. Kata-kata itu nancep banget di aku.
Artinya aku diberi kepercayaan untuk tetap memutuskan sesuatu. Well, this is nice. Ini luar biasa ya. 80 tahun loh. 80 tahun punya open mind tentang kehidupan anak muda sekarang. Dan Oma memberikan kepercayaan penuh untuk anak muda memutuskan sesuatu. Tuh kan. Jadi terharu kan. Oke. So, sekitar bulan lalu Oma meninggal. Oke. Turut berduka cita ya Lois. Sekitar bulan lalu Oma meninggal. Sedih itu pasti. Apalagi aku belum sempat ngobrol di masa-masa terakhirnya. Sampai sekarang pun kalau ingat kepergian Oma, aku masih suka nangis. Meski aku yakin Oma sudah bahagia kok di surga. Dan perasaan ini pun juga harus aku bereskan. Aku harus move on. Justru saat banyak banget wejangan Oma yang sudah diberikan buat aku. Dan aku share beberapa di buku cerita ya. Oh, dengan senang hati Lois, dengan senang hati. Oke, jadi ini adalah tiga hal yang di-share oleh Louis yang didapatkan dari Oma ya. Ada 3 hal yang didapat dari Oma dan di-share di buku cerita. Oke. Dan ini dia 3 hal itu. Mungkin bisa sambil dicatat ya, sambil diingat-ingat ya. Yang pertama, sebelum kamu punya pacar, kamu harus bahagia dulu. Jangan jadikan pacarmu adalah sumber kebahagiaan. Oke. Sebelum kamu punya pacar, kamu harus bahagia dulu. Jangan jadikan pacarmu adalah sumber kebahagiaan. Jadi ingat, beberapa orang itu cari pacar nyari bahagia, right? Karena dia gak bahagia. Jadi dia mencari pacar supaya dapat kebahagiaan. Dia nyari pacar supaya bahagia. Makanya dia cari pacar. Jadi sumber bahagianya dari pacarnya. Oh iya juga ya. Dia dapat pacar supaya bahagia. Karena dia gak bahagia. Berarti kalau pacarnya hilang, dia gak bahagia dong. Oh, logikanya gitu berarti. Iya juga ya. Berarti pacarnya adalah sumber kebahagiaan. Wah, jadi gak fair dong. Iya juga ya. Sebelum kamu punya pacar, kamu harus bahagia dulu. Jangan jadikan pacarmu adalah sumber kebahagiaan. Yang kedua, hormati orang tua. Salah atau benar, tetap hormati dulu. Wow. Ini, kadang kita menghormati orang tua, tapi kalau salah, kita gak hormat. Kalau kita rasa salah maksudnya. Kalau kita rasa orang tua salah nih, jadi kita gak mau hormat. Tapi menarik nih, hormati orang tua, salah atau benar, tetap hormati dulu. Tetap hormati dulu. Berarti tetap kita hormati dulu, meskipun kita rasa orang tua kita salah, tapi kita tetap jangan tinggalkan hormat pada orang tua ini ya. Wow. Yang ketiga adalah jangan sombong. I love you Oma Omi, see you in heaven. Terima kasih Lois. Terima kasih sudah berbagi ini, terima kasih. Wow. Jadi 3 hal ini dari banyaknya wejangan tapi di-share 3 di buku cerita ini oleh Louis adalah 1. Sebelum kamu punya pacar, kamu harus bahagia dulu. Jangan jadikan pacarmu adalah sumber kebahagiaan. Yang kedua, hormati orang tua. Salah atau benar, tetap hormati dulu. Dan yang ketiga, jangan sombong. Kalau jangan sombong, obviously, maksudnya kita semua sudah tahu pasti ya, batasan-batasannya dan lain-lain gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin jangan sombong, itu kayak punya satu makna baru gitu gak sih? Karena kadang orang itu takut untuk memunculkan potensi yang ada di dirinya, karena nanti dianggap sombong gitu. Ya gak sih? Misalnya, coba tuliskan apa kelebihanmu. Nggak ada. Kenapa?
ntar dikira sombong gitu. Pernah ada seorang temen itu bilang kalau kayak gitu tuh justru malah sombong loh. Kata dia sih gitu ya. Aku enggak, udah aku nggak bisa apa-apa kok. Apa sih aku gitu. Alih-alih itu adalah merendahkan diri, kadang itu juga bisa jadi satu bentuk kesombongan. Ini nggak tahu ya versi benernya seperti apa. Tapi ada temen yang sempat kasih prinsip kayak gitu. Alih-alih itu adalah kita sosok merendah diri, tapi bisa jadi itu adalah kesombongan versi baru gitu ceritanya. Jadi kalau menurut saya sih kalau memang kita mampu, ya kita tunjukkan aja punya kemampuan apa. Oh, aku punya kemampuan ini. Kamu bisa nggak? Bisa gitu. Wow, kamu keren banget gitu. Biasanya, atau mungkin nggak satu atau dua orang, ada banyak itu yang wow, kamu keren banget. Enggak, aku sebenarnya nggak bisa kok. Itu cuma beruntung aja gitu. Kalau memang itu kita memang belajar untuk itu, atau kita punya kemampuan untuk melakukan itu dan akhirnya diapresiasi orang, why don't we just say thank you gitu? Kenapa kita kenapa kita nggak bilang terima kasih aja gitu? Karena kita memang melakukannya gitu, dan kita melakukan yang terbaik, dan ketika itu diapresiasi orang, wih bagus banget. Oh enggak kok, ini mah apa, enggak. Kalau diapresiasi, kalau menurut saya sih kalau diapresiasi ya udah thank you aja. Maksudnya itu apresiasi loh, itu hal yang positif, itu respon positif loh. Wow, keren banget, kamu bagus banget sih. Thank you, terima kasih. Udah seneng deh, bisa bikin seneng gitu. Seneng bisa bikin seneng. Waduh, oh ya, wah terima kasih. Just say thank you gitu. Karena kalau gitu kan kita juga mengamini kalau iya, aku punya kemampuan itu gitu, dan memang aku melakukannya supaya semuanya jadi bagus gitu. Cuman bukannya ya iyalah gue, emangnya lu, bukannya kayak gitu ya, bukannya yang terus akhirnya jadi tinggi hati merendahkan orang gitu. Cuman kalau memang kita diapresiasi, ya say thank you gitu. Gimana sih kok bisa gitu? Ya gue lah ya. Ya itu beda ya, kalau gitu beda ya. Tapi yang jelas sekali lagi, Oma Umi sekitar 80 tahun hidup di dunia jadi neneknya Lois. Pasti Lois juga bangga, tapi paling enggak ini biar semua juga tahu ada banyak wejangan, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari sini. 3 di antaranya adalah kita harus bahagia dulu sebelum punya pacar, menghormati orang tua, dan jangan sombong. Oke? Terima kasih banyak Lois, dan terima kasih juga untuk yang terus setia bersama dengan Buku Cerita. Kirimkan ceritanya, kirimkan apapun yang pingin Anda kirimkan ke sini, nggak harus kisah cinta, nggak apa-apa. So, caranya ada di kolom deskripsi di bawah, dan kita selesaikan dulu episode kali ini. Awang Haji Wais Cerita, sign it out for Buku Cerita. Bye.